Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Rohayani, guru dari SMK Negeri 1 Jepara, dan sekaligus sebagai salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2021 Universitas Negeri Malang. Pada kesempatan hari ini, tanggal 18 Oktober tahun 2021, pukul 13 sampai dengan 14.30 waktu Indonesia Barat, saya akan melaksanakan kegiatan pembelajaran secara daring di kelas 11 APAT dengan materi pengelolaan kualitas air pada pembesaran komoditas perikanan. Untuk itu, saya mohon kepada Bapak beserta Ibu, dosen, dan guru penguji untuk bisa memberikan masukan dan saran untuk perbaikan saya ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak semua. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah. Syukur alhamdulillah. Sebelum kita memulai pembelajaran pada siang hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar kegiatan pada siang hari ini berjalan dengan lancar dan bermanfaat bagi kita semuanya. Kepada ketua kelas untuk memimpin teman-temannya berdoa. Mari teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran siang hari ini, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih kepada Mas Teddy yang sudah memimpin teman-temannya berdoa. Ibu tidak bosan-bosan selalu mengingatkan kalian untuk selalu menerapkan dan melaksanakan protokol kesehatan dimanapun kalian berada, baik di lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah. Untuk mengecek kehadiran pada siang hari ini, seperti biasa, silakan kalian absen terlebih dahulu di chat room dengan menuliskan nama lengkap kalian masing-masing. Ibu persilakan kalian mengisi di chat room. Ibu lihat sudah hadir. Ya, terima kasih. Minggu yang lalu kita sudah melakukan praktek pengelolaan kualitas air pada benih ikan lele. Untuk hari ini kita akan berdiskusi hasil praktek yang sudah kita lakukan minggu yang lalu. Tapi sebelumnya Ibu sudah membagikan materi untuk siang hari ini di WhatsApp group. Nanti bisa kalian lihat dan bisa kalian pelajari. Sebelumnya, untuk mengetahui kesiapan kalian pada siang hari ini, Ibu akan memberikan tes terlebih dahulu. Nah, silakan mengklik link yang sudah Ibu share di chat room. Silakan kalian kerjakan. Ibu beri waktu 3 menit dari sekarang. Baik. Ibu akan menampilkan analisa hasil pretest yang sudah kalian kerjakan. Nah, di sini ya, cukup bagus ya. Di sini ada yang mendapatkan nilai 80. Ada juga yang mendapatkan nilai kurang dari 80. Nah, Ibu harapkan yang sudah
mendapatkan nilai bagus bisa untuk mempertahankannya, dan yang belum mendapatkan nilai bagus bisa ditingkatkan kembali. Hari ini kita belajar tentang pengelolaan kualitas air pada pembesaran komoditas perikanan. Di sini ada 2 kompetensi. Kemudian tujuannya apa? Kalian mempelajari pertama, bagaimana nanti kalian mengidentifikasi parameter kualitas air. Selanjutnya, teknik penilaian yang akan Ibu lakukan itu terbagi menjadi 3 aspek. Nah, ini ada gambar. Gambar yang A itu kayaknya polusi udara, Bu. Polusi udara, ya. Kita yang kotor. Dan gambar B itu hidup di lingkungan pedesaan yang udaranya masih jauh dari polusi udara. Iya, betul. Ya, saya tambahkan. Jadi betul ya tadi. Jadi 2 gambar ini, gambar A tadi ini terlihat di sini di manusia itu hidup di lingkungan yang kotor atau tidak bersih. Nah, biasanya kalau lingkungannya tidak bersih atau lingkungannya itu kotor, akan memberikan dampak yang buruk. Ya, dampak buruknya ini dapat mengakibatkan tingkat kesetresan pada manusia itu sendiri. Nah, terus tadi kita bandingkan dengan gambar yang B. Terus ada gambar C dan D. Ya, apa yang bisa kalian lihat dan simpulkan dari gambar di bawah ini? Coba Mas Ahmad. Ya, Kalau terus gambar gambar yang D. seperti itu banyak kematian ikan yang Disebabkan oleh apa? disebabkan oleh lingkungan yang kotor dan kualitas ikan Iya. yang buruk. Ya, betul ya. Jadi apa yang dibilang Mas Ahmad tadi sudah betul. Jadi gambar yang C ini di situ terlihat banyak sekali sampah. Ya, itu terlihat ya. Airnya sangat kotor. Jadi tingkat kesetresannya semakin tinggi karena airnya semakin keruh, mengakibatkan kematian ya. Untuk itu, hari ini kita akan belajar bagaimana mengukur parameter kualitas air sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan. Hari ini kita akan belajar bagaimana cara mengukur parameter kualitas air sesuai dengan prosedur dan bagaimana mengelola parameter kualitas air yang baik dan benar untuk kualitas pertumbuhan ikan yang baik. Ya, untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. Bagaimana anak-anak, suaranya terdengar? Iya, Bu. Jelas benar, Bu. Ya, jadi tolong diperhatikan dulu videonya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Semoga kita semua selalu diberikan nikmat kesehatan dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Berjumpa lagi pada kesempatan hari ini dalam pembelajaran jarak jauh dengan mata pelajaran Teknik Pembesaran Komoditas Perikanan Air Tawar dengan topik Pengelolaan Kualitas Air.
Tahap pertama, menyiapkan alat dan bahan yang digunakan, yaitu ember plastik, gayung, seser, pakan ikan atau pelet, batu aerasi, selang aerasi, termometer, pH meter, kalium permanganat, timbangan, dan probiotik EE4. Tahap kedua, membersihkan kotoran yang menempel pada ember plastik dengan menggunakan bahan desinfektan kalium permanganat dengan dosis 20 ppm. Tahap ketiga, mengisi air ke dalam ember plastik sebanyak 25 liter per wadah dengan kepadatan tebar ikan adalah 1 ekor per liter. Tahap keempat, ikan ditimbang berdasarkan ukuran berat dengan tujuan untuk menyeragamkan ukuran berat ikan awal pada masing-masing wadah pemeliharaan. Tahap kelima, melakukan aklimatisasi terhadap benih ikan dengan cara mengapung-apungkan kantong plastik kurang lebih 15 menit. Ini bertujuan untuk menyesuaikan suhu air di dalam kantong plastik dengan suhu air di dalam ember. Kemudian, buka ikatan kantong plastik dan masukkan secara perlahan-lahan air dalam ember ke dalam kantong plastik. Selanjutnya, miringkan kantong plastik dan biarkan benih ikan keluar dengan sendirinya. Tahap keenam, menyiapkan pakan pelet dan probiotik EE4. Kemudian dilakukan pencampuran probiotik EE4 terhadap pakan secara merata, di mana pencampuran tersebut disesuaikan pada masing-masing perlakuan. Setelah pakan yang bercampur dengan probiotik EE4, kemudian dikering anginkan hingga pakan benar-benar dalam keadaan kering. Tahap ketujuh, pemberian pakan dilakukan 3 kali sehari, yaitu pagi pukul 8, siang pukul 13, dan sore pukul 18. Pada masing-masing perlakuan dengan dosis pemberian pakan 5% dari bobot biomasa. Tahap ke-8, pengukuran kualitas air, suhu, dan pH diukur setiap 2 kali sehari, yaitu pagi dan sore hari. Tahap ke-9, untuk menjaga kualitas air pada wadah pemeliharaan, maka dilakukan penyiponan, dan penambahan air dilakukan setelah penyiponan. Menyimak video tadi, Ibu sudah membagi menjadi 3 kelompok, ya. Kelompoknya sudah Ibu share di WhatsApp group. Di dalam forum diskusi ini nanti kelompok 1 itu akan mendiskusikan dan mempresentasikan masalah tentang identifikasi dan kriteria parameter kualitas air. Diskusikan dengan kelompoknya masing-masing melalui WhatsApp group. Kemudian
saat presentasi, Ibu harapkan kalian bisa memaparkan melalui PowerPoint yang sudah kalian buat bersama dengan kelompoknya masing-masing. Nah, selain kalian berdiskusi tentang 3 materi tadi, nah di sini kalian juga harus menyisipkan. Minggu yang lalu kan kita sudah praktek, ya, sudah praktek tentang pemberian probiotik E4 pada pelet terhadap pertumbuhan ikan. Nah, nanti silahkan di bahan presentasinya bisa disisipkan itu bagaimana pengaruhnya pemberian probiotik E4 pada pakan pelet untuk kualitas peningkatan pertumbuhan ikan. Nah, silakan Ibu beri waktu 10 menit dari sekarang. Silakan kalian berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Ya, nah, bagaimana, ada kesulitan tidak? Boten Bu, alhamdulillah lancar. Ya, silakan kalian selesaikan diskusinya dengan kelompoknya. Nanti kalau sudah selesai, kita presentasikan bersama-sama. Plan dari kelompok 1 yang beranggotakan Dia Puspitasari, Irfan Lutfianto, dan Ilham Setiawan akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang identifikasi dan kriteria parameter kualitas air. Parameter kualitas air dikelompokkan menjadi 3 parameter, yaitu 1. Parameter fisika, suhu, salinitas, kekeruan, dan kecerahan. 2. Parameter kimia, yaitu pH, oksigen terlarut, karbon dioksida, dan amonia. 3. Parameter biologi, yaitu plankton, bentos, dan perifiton. Suhu. Suhu merupakan faktor kualitas air yang bisa mempengaruhi faktor kualitas air lain. Perubahan suhu berpengaruh terhadap proses fisika, kimia, dan biologi air. Kisaran salinitas yang baik bagi kehidupan dan pertumbuhan ikan air payau adalah 10-30 promil. G. Plankton, bentos, dan perifiton. Plankton adalah organisme yang melayang-layang di dalam air. Plankton terdiri menjadi 2, yaitu fitoplankton dan zooplankton. Bentos adalah organisme yang menetap di dasar perairan. Perifiton adalah organisme yang hidupnya berada di substrat di dalam air. Hasil praktik perlakuan tanpa pemberian E4 ada kematian ikan sebanyak 4 ekor disebabkan karena air dalam ember keruh. Ya, terima kasih. Perwakilan dari kelompok 2 dengan beranggotakan Abartri, Dwi Amelia, Gilang, Muhammad Batiar, dan Puput akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang teknik mengukur parameter kualitas air. Parameter kualitas air dibagi menjadi 3, yaitu 1 fisika, suhu dengan satuan derajat Celcius, alat ukur termometer. 2. Salinitas dengan satuan promil, alat ukur salinometer atau refraktometer. Yang kedua, salinitas. Cara mengukur salinitas: 1. Sebelum dipakai, refraktometer dikalibrasi dengan meneteskan Aquades berkadar garam 0. Kedua, teteskan sampel air yang akan diukur pada kaca prisma menggunakan pipet. Kemudian tutup secara hati-hati refraktometer dengan mengembalikan plat ke posisi awal. Yang keempat, untuk mendapatkan salinitas, tengok ke dalam ujung bulat refraktometer, akan terlihat 1 angka skala atau lebih. Setelah selesai dipakai,
refraktometer dibersihkan dengan kain lembut dan disimpan di tempat yang kering. Cara mengukur pH air dengan pH universal. 1. Sampel air yang akan diukur pH-nya diambil dengan botol sampel dan dimasukkan ke dalam beker gelas atau wadah lain. Kedua, kertas pH dicelupkan ke dalam air sampel beberapa saat sampai tidak terlihat warna pada kertas pH tersebut. Cara mengukur pH air dengan pH meter. 1. Sampel air yang akan diukur pH-nya diambil dengan gelas ukur atau wadah lain. 2. Sebelum digunakan, digital pH meter distandarkan terlebih dahulu dengan larutan pH standar, lalu ujung sensor atau probe dicelupkan ke dalam larutan tersebut hingga angka atau nilai pH stabil yang terdapat pada layar monitor tidak berubah. 3. Setelah nilai stabil, alat siap digunakan untuk mengukur pH air. Apabila ujung sensor dimasukkan ke dalam air yang diukur, maka alat akan menunjukkan angka pH-nya. Terima kasih kepada kelompok 2. Kita beri aplaus lagi untuk kelompok 2. Saya perwakilan dari kelompok 3 dengan beranggota Teddy Safala, Raffi Aufiki, Iya Sabana, dan Kelvin. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pengaruh kualitas air terhadap pertumbuhan ikan. Suhu tinggi maka O2 turun. CO2 naik menyebabkan metabolisme cepat. Suhu rendah maka O2 naik. CO2 turun menyebabkan metabolisme lambat. Hasil praktek kelompok 3 dengan perlakuan 15 ml M4 per gram balat tidak ada yang mati. Memberikan respon yang baik terhadap pertumbuhan ikan. Anak-anakku yang ingin bertanya kepada kelompok yang lainnya? Saya Bu ingin bertanya Bu. Ya, siapa? Mas Kelvin ya? Mas Kelvin mau bertanya, silakan. Mau bertanya ke kelompok 2 Bu. Ya, silakan. Pertanyaannya apa ya, Mas? Sebelum mengukur kualitas air, mengapa peralatan bahan harus disiapkan terlebih dahulu? Ya, terima kasih. Tadi pertanyaan Mas Kelvin untuk kelompok 2. Itu ada pertanyaan, mengapa sebelum melakukan pengukuran kualitas air, itu peralatan dan bahan itu harus disiapkan terlebih dahulu. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Peralatan dan bahan yang diperlukan untuk mengukur kualitas air harus disiapkan sesuai dengan parameter kualitas air yang diukur, sehingga ketika akan digunakan kita tidak perlu harus mencari lagi. Ya, bagaimana kelompok 3? Apakah sudah jelas? Sudah Bu, sudah jelas. Sudah jelas bagaimana? Mas Kelvin? Sudah. Saya mau bertanya pada kelompok 3, Bu. Ya, silakan dia ya. Mengapa kualitas air berpengaruh terhadap proses pertumbuhan ikan dan sebutkan hal-hal yang mempengaruhi kualitas air tersebut? Ya, tadi pertanyaan dari kelompok 1 itu mengapa kualitas air itu berpengaruh terhadap proses pertumbuhan ikan, dan sebutkan ya tadi hal-hal apa saja yang mempengaruhi kualitas air itu. Nah, silakan kelompok 3, perwakilan dari kelompok 3 bisa menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Siapa yang mau menjawab? Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Ya, silakan Mas Iyas. Kualitas air sangat memegang peranan penting dalam kegiatan budidaya karena akan berpengaruh terhadap proses pertumbuhan ikan. Hal ini disebabkan ketika suhu naik akan menyebabkan proses respirasi. Organisme perairan akan meningkat sehingga mengakibatkan terjadinya penurunan kadar oksigen di perairan.
Saya mau bertanya, Bu, apakah semakin tinggi dosis Ya. pemberian probiotik M4 semakin baik pada kualitas pertumbuhan ikan? Nah, apakah semakin tinggi dosis pemberian probiotik EM4 itu semakin baik pada kualitas pertumbuhan ikan? Nah, apakah ada yang bisa menjawab pertanyaan dari Mas Ilham? Siapa yang mau mencoba menjawab? Ya, silakan Mas Saya, Bu. Raffi. Saya akan menjawab pertanyaan dari Ilham. Penggunaan dosis semakin tinggi menghasilkan pertumbuhan yang semakin baik. E4 mampu mempertahankan kualitas lingkungan dengan cara meningkatkan DO sehingga air menjadi bersih dan tidak diperlukan penggantian secara berulang-ulang karena kualitas air tetap terjaga. E4 juga diketahui dapat meningkatkan kadar protein dalam pakan. Sudah, Bu. Ya, terima kasih kepada Mas Raffi. Kita beri aplaus dulu ya. Diskusi hari ini sangat menarik dan kalian juga tetap bersemangat. Terima kasih kepada anak-anakku. Ibu akan memberikan sedikit penguatan. Kita belajar pengelolaan kualitas air. Apa itu dan tujuannya di sini upaya pemeliharaan air sehingga tercapai kualitas air yang diinginkan sesuai fungsi peruntukannya untuk menjamin agar kualitas air tetap dalam kondisi alamiahnya. Kemudian seperti tadi yang sudah dibilang oleh Mas Ahmad, parameter kualitas air ini terbagi menjadi 3. Ada parameter fisika, kimia, dan biologi. Nah, kemudian persyaratan kualitas air yang bagaimana? Yang baik untuk pertumbuhan ikan. Nah, di sini contohnya ada persyaratan kualitas air untuk lele dumbo. Ya, bahasa latinnya di sini adalah Clarias sp. Di sini di dalam tabel bisa kalian lihat untuk parameter suhu. Kemudian yang terakhir di sini ada parameter amoniak. Satuannya miligram per liter, kisaran optimalnya minimal 0,1. Kemudian persyaratan untuk kualitas air ikan nila hitam. Sumbernya sama dari SNI. Ya. Kemudian ada pengukuran kualitas air. Di sini nanti tergantung ada kondisi perairan. Ya biasanya diganti itu sebanyak 30-50% dari total air wadah pemeliharaan. Nah, minggu yang lalu kita sudah praktek. Ya, praktek pemberian probiotik EM4 pada pakan pelet untuk peningkatan pertumbuhan ikan. Seperti yang kalian lihat, di situ ada tabel, ada parameter yang diukur hanya 2, ada suhu dan pH. Pengukuran kualitas air ini diukur 2 hari sekali, yaitu pada hari kedua, keempat, dan keenam. Nah, itu untuk parameter yang sudah kita lakukan, yang kita ukur pada praktek minggu yang lalu. Nah, dari tabel tadi, di sini bisa kalian tadi sudah lihat ya, suhunya berkisar antara 27 sampai 30 derajat Celcius. Nah, kemudian suhu tersebut itu masih kisarannya masih layak untuk pertumbuhan dan kelangsungan hidup ikan. Nah, di sini suhu juga dapat mempengaruhi pertumbuhan dan nafsu makan ikan itu sendiri. Setelah tadi kalian berdiskusi, saya juga sudah memberikan penguatan terhadap kegiatan pada siang hari ini. Adakah yang bisa menyimpulkan kegiatan hari ini bagaimana? Ya, kesimpulan materi pada hari ini adalah 1. Identifikasi kualitas air terbagi menjadi
yaitu parameter fisika, kimia, dan biologi. Kedua, air yang dapat digunakan sebagai budidaya ikan harus mempunyai standar kuantitas dan kualitas yang sesuai dengan persyaratan hidup ikan. Sudah, Bu. Ya, ada yang bisa menambahkan lagi? Saya, Bu. 1. Pengukuran kualitas air disesuai dengan parameter yang diukur. Alat dan bahan disiapkan terlebih dahulu. 2. Pengelolaan kualitas air dalam budidaya ikan guna meningkatkan produksi dan menunjang keberhasilan budidaya. Itu ya. Jadi untuk kegiatan hari ini secara garis besar kalian juga sudah memahami bagaimana mengidentifikasi parameter kualitas air, kemudian juga sudah bisa menentukan area kualitas air yang baik, terus sudah bisa melakukan cara pengukuran kualitas air dan pengelolaan kualitas air terhadap pertumbuhan ikan. Sebelum Ibu mengakhiri kegiatan pada hari ini, Ibu akan memberikan soal post-test. Ya, soal post-test ini untuk mengetahui tingkat ketercapaian indikator, klik dan jawab link yang sudah Ibu share di chat room. Silakan kalian kerjakan. Bagaimana, sudah selesai? Ya, ada peningkatan. Alhamdulillah, berarti kalian apa yang sudah Ibu berikan pada siang hari ini, kalian sudah memahaminya. Terima kasih anak-anakku semua, semangat semua. Terima kasih. Nah, sebelum Ibu mengakhiri pada kegiatan hari ini, ada sedikit motivasi untuk kalian. Nah, di sini jangan malas untuk belajar, karena ilmu adalah harta yang bisa kalian bawa kemanapun tanpa membebani kita. Jadi tetap semangat untuk belajar. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih kepada Mas Teddy. Untuk minggu depan, kita akan mengadakan ulangan harian. Ya, jadi silakan dari sekarang kalian persiapkan, kalian belajar materi-materi yang sudah saya berikan agar pada saat ulangan nanti kalian mendapatkan hasil yang baik. Ya, dan nanti topik untuk ulangan minggu depan itu topiknya tentang kualitas air. Nah, terima kasih. Sampai berjumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan tetap semangat. Oh